Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang mengikuti acara ibadah ini melalui live streaming, kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita hari ini. Kita mulai ibadah kita hari ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 660 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang ditentukan pada hari Minggu ini, yang diambil dari dasar titah yang pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 172 ayat 2 dan 3. Semua
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Penguasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengakui segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bolu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 672 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan pada hari Minggu ini
diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-50, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan membacanya secara responsoria. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 716 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Warta jemaat, nama minggu kita yaitu Minggu Estomihi dengan topik Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Selanjutnya kami akan bacakan 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 11 Februari 2024, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Februari. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Berikut 5 pemberitahuan. 5.1 Pemberkatan nikah. Warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Handika Saputra Huta Barat, SPD, putra dari Bapak Jonanson Huta Barat, Ibu Melina Boru Gultom, yang beralamat di Desa Pasar 8, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, anggota jemaat Gereja HKBP Indrapura, Kota Resort Sola Gracia, dengan saudari Monika Nopianti Boru Siregar SE, putri dari Bapak Dr. Anus Hikmat Siregar, Ibu Rentia Boru Simanjuntak, yang beralamat di Jalan Teng C1, RT 3 RW 20 Sangkuriang, anggota jemaat Gereja HGBP Jalan Lurah Cimahi, Week 5, rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 24 Februari 2024 di Gereja HKBP Indrapura Kota Resort Sola Gracia. Berikut kami lanjutkan dengan 5.3 surat pastoral dari Eporus. Gereja kita menerima surat pastoral dari HGBP tentang pemilu yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024, supaya setiap warga HGBP berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan mendoakan supaya pemilu berjalan dengan baik. Terakhir 5.4 Bajar Ina Gloria. Pada hari ini Minggu 11 Februari 2024, Punguan Kor Ina Gloria akan melaksanakan basar di depan gereja. Semua hasil dari basar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan. Warta tambahan. Yang pertama, berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu 10 Februari 2024 Ibu Nyonya Pesi Hombing Parmen Habur Lumban Tobing, lahir 9 Januari 1936
tutup usia 88 tahun, yang beralamat di Jalan Kebun Cau, Pojok Cimahi, Wik 3. Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Dustira Cimahi. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, pemakaian gedung sekolah minggu. Pada hari Rabu 14 Februari 2024, gedung sekolah minggu dipakai untuk tempat pemungutan suara. Demikianlah warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 569. Kita mulai dari ayat pertama sambil menyerahkan persembahan kita 1A dan 1B. Sungguh heran melihat
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu dari Injil Markus pasal 9, ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Saya juga mau menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming di tempat masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Tentu dalam tradisi keyahudian, maka gunung itu punya tempat tersendiri dalam tradisi iman, dalam tradisi kerohanian, dalam ritus agama Yahudi. Karena di dalam berbagai peristiwa di gununglah terjadi hal-hal yang harus mereka kenang dan ingat sebagai momentum hubungan mereka dengan Allah. Kita tentu ingat bagaimana Tuhan berbicara melalui awan, petir, dan guntur di Gunung Sinai untuk mencatatkan Torah. 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Dan di Gunung Sinai itu Tuhan berbicara. Tuhan memberikan hukum Taurat melalui hambanya Musa, supaya hukum Taurat itu menjadi pedoman bagi mereka yang sedang menuju tanah Kanaan. Dirubah dan diganti dari yang dahulu bangsa yang diperbudak, nanti akan menjadi bangsa yang berkenan kepada Allah, yang taat kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan itu. Dan tentunya dalam tradisi umat Israel, maka Sion itu ada di gunung, di dekat Yerusalem, di tempat yang lebih tinggi,
supaya setiap mata manusia, supaya setiap mata umat Israel memandang gunung itu, di sanalah bait Allah didirikan. Dan ketika kita menatap bait Allah itu, maka umat Israel merasa telah berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan mereka dirasakan dalam suara dan nyanyian bersama dalam iring-iringan menuju Sion. Di dalam setiap ibadah mereka menunjukkan bahwa Tuhan sedang berkuasa, Tuhan sedang berfirman melalui Gunung Sion, di mana tempat bait Allah itu didirikan. Dan tentunya yang tidak kalah penting dan juga kita turut serta untuk mengingat bahwa di Gunung Golgota, di Gunung Golgota, Yesus menyempurnakan keselamatan dari Allah dalam kematiannya di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya dipindahkan dari perbudakan kematian, kegelapan dan dunia, dipindahkan menjadi umat Tuhan, pewaris kerajaan Allah yang mendapatkan karunia keselamatan, yang mendapatkan karunia pengorbanan. Dan di dalam kematian Yesus di Gunung Golgota, di dalam penderitaannya itu, kuasa Allah berfirman atas umat manusia untuk menerima karya keselamatan yang dari surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka hari ini di gunung, di sebuah bukit, Yesus bersama Petrus, Yakobus, Yohanes, murid-murid kesayangan Yesus. Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan dalam penglihatan supernatural dari ketiga murid Yesus, bahwa Yesus memang mulia, bahwa Yesus memang anak Allah, bahwa Yesus memang Tuhan. Dan itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam kemuliaannya di atas gunung kepada murid-murid Yesus. Sudah pernah suara dari surga ketika Yesus dibaptis, maka datanglah dari surga dalam rupa merpati, dan kedengaranlah langit terbuka, maka kedengaranlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu ketika Yesus dibaptis. Dan kedua kalinya hari ini Yesus berkumandang suara dari surga yang menegaskan, yang kembali memproklamirkan, khusus kepada murid-murid Yesus yang ketakutan, khusus kepada murid-murid Yesus yang kurang percaya, khusus kepada murid-murid Yesus yang dalam keresahan dan di dalam kegelisahan, karena sebentar lagi Yesus akan berangkat ke Yerusalem menunaikan tugasnya untuk menderita dan mati di kayu salib. Maka di dalam keresahan itu Yesus dipermuliakan dalam rupa Tuhan, dalam rupa yang supranatural, sehingga terlihat memakai pakaian yang berkilat-kilat. Dan di sampingnya ada Musa dan ada Elia. Mereka berbincang-bincang dan mereka sangat ketakutan sekaligus terheran-heran. Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan oleh kemuliaan Kristus hari ini? Murid-murid itu yang masih kurang percaya, murid-murid itu yang masih ragu-ragu, murid-murid yang masih bimbang tentang Yesus. Siapa sebenarnya Yesus ini? Siapakah dia? Dan dilihat dan terlihat Yesus berbicara dengan dua orang yang dicatat dalam sejarah umat Israel sebagai orang-orang penting. Musa yang membawa umat Israel dari tanah Mesir. Elia, nabi yang sangat besar, nabi yang membangkitkan orang mati.
Nabi yang begitu banyak berkarya dalam mukjizat dan keheranan di dalam karyanya di tengah umat Israel, berbincang-bincang dengan Yesus. Maka seharusnya mereka tidak ketakutan. Maka seharusnya mereka tidak cemas, tidak resah dan tidak gelisah, tetapi bersukaria dan bersukacita. Tidak memikirkan hal kemah untuk didirikan di situ, tetapi memuliakan Kristus dalam kemuliaannya, supaya benar-benar yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia sendiri Tuhan, dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus adalah Tuhan yang pada saat yang sama Ia ada di atas bukit, dan saat yang sama Ia bersama dengan Musa dan bersama dengan Elia. Sungguh Tuhan, sungguh Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang bisa hadir dimanapun dan pada saat apapun, dan tidak ada satu pun yang boleh membatasi kekuasaan Yesus Kristus. Maka bagi kita yang masih ragu-ragu atau masih ada yang masih bimbang tentang kuasa Yesus dalam hidup kita di Minggu Estomihi ini, minggu persiapan kita memetik penderitaan Kristus dalam penderitaan kita, maka hari ini ditegaskan bahwa Dialah Tuhan yang maha kuasa, yang bisa hadir dimanapun dan kapanpun, dan tidak ada satupun yang boleh membatasi kuasa Yesus, termasuk kuasa Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dan menyelamatkan seluruh dunia dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan kematian kita dan dari pergumulan hidup kita saat ini. Syaratnya Bapak Ibu, dengarkanlah Dia. Syaratnya Ibu Bapak, dengarkanlah suara Yesus. Syaratnya saudara-saudara, dengarkanlah suara Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, karena suara Tuhan, firman Tuhan dan perkataan Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan kita, gunung batu kita dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini yang penuh ketakutan, keresahan, kegelisahan seperti yang digambarkan oleh murid-murid Yesus itu. Dalam perjalanan hidup kita saat ini akan banyak hal yang menjadikan kita takut, yang menjadikan kita gelisah, khawatir, dan resah, sehingga hidup kita seperti dicengkeram oleh ketakutan itu. Maka hari ini percayalah kepada Yesus, dengarkanlah firman-Nya, Dialah gunung batumu, Dialah gunung batu kita, benteng pertahanan kita dalam menjalani kehidupan kita yang begitu sangat berat, yang banyak pergumulan, banyak kesusahan. Ada hal yang membebani kita dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, dan itulah memang dunia yang sedang kita hadapi sekarang. Banyak hal-hal yang menjadikan kita menderita seperti firman Tuhan pada minggu yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan artinya adalah membuka hati kita untuk mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Ini sudah terus-menerus menjadi khotbah kita, bahwa sebenarnya ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Maka kita berbicara dengan Tuhan. Maka kita memohon kepada Tuhan. Tetapi pernahkah kita untuk menyiapkan waktu dan memberikan keheningan kita untuk tidak hanya didengar Tuhan, tetapi meneduhkan hati kita supaya kita mendengar suara Tuhan kepada kita. Kadang dalam hubungan kita dengan Tuhan,
kita saja yang ingin didengar Tuhan. Kita saja yang ingin berkeluh kesah kepada Tuhan. Kita saja yang ingin berkata-kata dengan Tuhan. Tidak ada sisi, tidak ada waktu bagi kita untuk menenangkan diri sebentar, lalu kita mendengar suara Tuhan memasuki relung hati kita dan menyuarakan kepada kita. Karena sebenarnya itulah yang disuarakan firman Tuhan hari ini. Jadi orang berdoa itu berulang-ulang, ini saya tegaskan Ibu Bapak, berdoa itu bukan monolog atau bukan perbincangan satu arah, yaitu saya berbicara dengan Tuhan. Benarkah itu? Iya, benar memang. Ketika kita berdoa, maka kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, beri saya kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, beri kesembuhan bagi yang sakit. Anak-anakku berkati supaya menjadi anak yang bijaksana, dan semuanya kita meminta kepada Tuhan. Benarkah itu arti doa? Benar. Tetapi ada juga esensi doa yang tidak kalah penting Ibu Bapak, adalah bahwa berdoa juga adalah mendengar Tuhan. Berdoa juga adalah mendengarkan suara Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal rahasia yang tidak kamu mengerti, yang tidak kamu pahami dari Tuhan. Itulah yang sering kita lupakan. Maka lagu Kidung Jemaat itu sangat penting sebenarnya untuk kita lakukan sekali-sekali dalam kehidupan kita. Indahnya saat yang teduh, begitu ya. Indahnya saat yang teduh, saat teduh dulu kita berdiam diri dulu. Tidak berbicara dulu, tapi mencoba untuk mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, dan Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal rahasia yang tidak kita mengerti. Mendengar suara Tuhan adalah membuka hati kita untuk mengerti dan memahami jalan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadangkala ada banyak kesusahan yang kita hadapi di perjalanan hidup kita saat ini, tetapi seperti khotbah minggu yang lalu, bahwa penderitaan Kristus itu adalah jalan bagi Dia untuk mendapatkan kemuliaan yang agung. Bahwa penderitaan yang Yesus tanggung, bahkan sampai Ia harus mati di kayu salib, adalah jalan bagi Yesus untuk mendapatkan kemuliaan. Dan kemuliaan yang akan diberikan kepada Yesus adalah kemuliaan yang maha dari Allah Bapa, karena kepadanya disematkan nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, dan bagi Dialah kekekalan sampai selama-lamanya. Bahkan Dia ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kalau Bapak Ibu mengucapkan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, jadi kalau ada perkataan seperti itu, Ibu Bapak, itu tidak menggambarkan bahwa Tuhan kita itu ada dua, ada Bapa, ada Anak. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak. Tetapi perkataan itu adalah gambaran antropologis bagi seseorang yang telah menunaikan tugasnya dengan sempurna seperti Yesus, maka bagi dia disematkan kemuliaan, ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu di sebelah kanan Raja, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang sebenarnya itu adalah gambaran antropologis yang menunjukkan kemahamuliaan Yesus melalui penderitaannya.
Maka dari itu kita tidak menjadikan penderitaan sebagai jalan bagi kita untuk berputus asa, tetapi hendaklah penderitaan itu menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini sangat sulit orang untuk mendengar. Satu pekerjaan yang sulit sekarang melalui itu sudah ada survei yang menunjukkan itu. Jadi tidak hanya survei Pilpres yang pernah membaca. Saya juga pernah membaca survei pekerjaan yang termasuk sulit dilakukan orang sekarang. Apa itu? Mendengar. Sulit mendengar. Lihatlah anak-anak kita itu. Anak-anak kita kalau kita berbicara, tidak suka lagi dia mendengar. Langsung dikatakan, to the point aja lah Pak. Gak usah mutar-mutar, ke sana, kemari, panjang, kali lebar, kali tinggi. Mau bilang apa? Waduh, langsung dibilang seperti itu. Kita tidak lagi suka mendengar kata-kata sambutan yang panjang. Apalagi dibumbui dengan kata dan gajang bedohonokku, kata tapi mergajang-gajang, begitu ya. Itu ada orang Batak sering begitu. Saya tidak mau panjang lebar, tapi panjang sekali ngomong, lama lagi. Orang Batak gitu ya, ada di antara kita yang begitu. Au dan gajang bedohonokku, katanya, tapi lama sekali dia berbicara, panjang lebar dia. Di gereja juga begitu. Ibu bapak, enak sekali kebaktian hari ini. Kenapa? Khotbahnya pendek. Katanya jadi kalau pendek khotbahnya, enak kebaktiannya. Kalau khotbahnya panjang, sepertinya kurang enak kebaktiannya. Dan itu sebabnya hari Minggu yang lalu, saya tidak lihat Inang Mama Ruth, rupanya ibadah dengan kita. Karena memang saya sendiri harus mengaku, tidak pernah melihat jemaat kalau sedang berkhotbah. Saya lihat ke langit-langit di sana. Karena dari sini tingkah laku kalian kelihatan semua dan jelas. Yang serius ada itu, serius sekali. Yang nunduk-nunduk ada, nunduk-nunduk akhirnya ngantuk begitu. Nah, ada yang begitu, nunduk-nunduk dia. Mungkin menjiwai khotbahnya mungkin begitu ya. Jadi saya tidak lihatlah, lebih bagus tidak lihat. Karena dari sini jelas semua Bapak Ibu bagaimana kita merespons suara Tuhan, merespons firman Tuhan dari sini. Ada yang sangat tidak bergeming. Oh, kita pikir serius mengikuti khotbah. Rupanya dia sedang lapar, belum sarapan tadi pagi, jadi penglihatan sangat jelas begitu ya. Ada yang batuk-batuk, nanti sebentar lagi mungkin akan ada yang batuk karena panjang khotbah. Kalau panjang khotbah, sudah ada yang jemaat yang kasih kode, katanya begitu ya. Kalau batuk begitu kayaknya mencurigakan itu ya. Kalau batuknya, apalagi kalau batuknya pakai nada solasido misalnya, begitu ya, sudah artinya amin mak, katanya begitu kira-kira artinya kalau mendengar khotbah. Jadi susah kita mendengar sekarang. Tapi pernah Mang Pendeta mengulangilah kisah ini. Mang Pendeta habis berkhotbah dari suatu gereja, ada jemaat bapak-bapak memberi salam di gereja, kan pulang di salam. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Wah, kita agak sedikit pangkaron lah kan begitu kan, karena enak mungkin khotbah saya pikir. Bagaimana? Terima kasih Bapak Pendeta, khotbahnya katanya. Wah, akhirnya kita tanya karena kita jadi kepo ingin tahu, Bapak bagian mana yang enak tadi khotbahnya? Bukan Pak, saya tadi enak sekali tidur pas Bapak berkhotbah katanya. Jadi dia enak sekali tidur, rupanya dia enak sekali tidur
pas kita berkhotbah. Waduh, kita jadi kecewa juga lah kan begitu. Kok kirain kita kira ada bagian penting yang ia petik dari khotbah, rupanya ia tertidur ketika berkhotbah. Tapi kita tidak mau kalah. Lalu kita katakan, puji Tuhan, haleluya. Kita katakan begitu. Hari Minggu datang lagi, saya panjangin khotbahnya biar Bapak lebih enak tidur, saya bilang. Rupanya si Bapak ini mungkin tidak bisa tidur, gelisah, resah. Di kantor ia di pressure atasannya, di pekerjaan ia dikebut oleh tugasnya, ditekan oleh tugasnya, di mana-mana tidak bisa lagi tidur. Di rumah juga ditekan istrinya, mungkin ditekan inatei dangolo sonang inatei laho mangalehon keleluasan tu amatei. Di mana-mana tidak bisa. Di gereja nama mudum. So di BG hatani debata, tidak mendengar firman Tuhan. Tapi ketika kita berkata begitu, lebih baiklah itu daripada yang tidak datang ke gereja itu mendengar firman Tuhan, daripada yang tidak pernah hadir di gereja mendengarkan suara Tuhan. Sedikit-sedikit masih terngiang di telinganya, masih ada hadir suara Tuhan di telinganya, masih ada hadir kata-kata Tuhan di telinganya. Meskipun mungkin kita tidak lagi terlalu suka untuk mendengar suara yang dari sorga, suara yang dari Tuhan, apalagi dalam rupa atau bentuk nasihat, wejangan, khotbah. Tetapi hari ini sorga berkata, dengarkanlah dia. Hari ini sorga terbuka, katanya dengarkanlah dia. Bagi orang-orang yang ingin dimuliakan seperti Kristus, maka tahanlah menderita. Jadikan benteng pertahananmu firman Tuhan. Jadikan gunung batumu firman Tuhan. Jadikan tembok pertahananmu, tembok pertahanan kita. Engkaulah gunung batuku dan engkaulah pertahananku. Ya Allahku, dalam firman-Mu aku percaya bahwa kita terus menerus dikuatkan, diteguhkan dan dimenangkan dalam berbagai pergumulan hidup kita yang begitu hebat saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus berkata demikian, maka kepada kita dicerahkan suatu pengharapan bahwa kematian Kristus itu akan menjadikan kemuliaan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Tidak ada hal yang meragukan bagi kita bahwa Yesus mati untuk kita, bahwa Yesus mati bagi kita, bahwa Yesus mati untuk menebus kita dari kematian dan dosa dan kegelapan kita. Maka sendengkanlah telingamu untuk mendengar Tuhan dan mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Sembari kita terus menerus belajar kepada Tuhan, apa yang sedang Tuhan rancang dalam kehidupan kita saat ini, apa yang sedang Tuhan tetapkan, apa yang sedang Tuhan bangun, apa yang sedang Tuhan desain bagi kita dalam kehidupan kita saat ini, supaya ketika kita menderita sekalipun kita tidak berputus asa, kita tidak berputus harapan, tetapi meneladani penderitaan Kristus menjadi teladan bagi kita untuk turut serta dalam jejak-jejak kaki Kristus melangkah menuju Via Dolorosa, menuju Golgota, menuju Gabbata. Dan di dalam penderitaan Kristus itu terpancar kekuatan dan semangat baru bagi kita, bahwa Yesus juga telah menderita untuk kita dan telah mati bagi kita, sehingga setiap kita dalam penderitaan hidup kita saat ini menjadikan Kristus tipologi kesusahan, keresahan, kekhawatiran, ketakutan, penderitaan, sakit penyakit, kemiskinan, bahkan kematian sekalipun yang bisa mendatangi kita.
Bapak Ibu yang terkasih, terkhusus hari ini saya mengajak kita juga untuk turut berdoa bagi bangsa dan negara kita Republik Indonesia yang dalam surat pastoral Opui Poros HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar mengajak seluruh warga HKBP untuk berperan serta aktif dalam pemilihan umum di hari Rabu yang akan datang 14 Februari 2024, turut serta memberikan suaranya, memberikan pilihannya untuk menentukan pemimpin kita dan turut berdoa supaya negara kita dalam keadaan aman, sejahtera, dan siapapun yang memenangkan kontestasi pemilihan itu bisa mendatangkan sukacita bagi bangsa dan negara kita. Tentu juga kita turut serta di dalam pemilihan umum itu dan mendoakan bagi para setiap pemangku jabatan yang melaksanakan pemilihan umum itu bisa melaksanakannya dengan jujur, adil, dan rahasia, sehingga setiap orang boleh bersukacita di dalam pemilihan umum yang akan datang. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati bangsa kita menyongsong pemilihan umum yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang memperkenankan kepada kami kemuliaan Kristus sebagai Tuhan dan Raja bagi kami. Dan di dalam penderitaannya itu terpancar kemuliaan, keagungan, dan kasih. Sehingga bagi kami dikaruniakan keselamatan yang dari surga. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia, mau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan benteng pertahanan kami, kota batu kami, dan gunung batu kami Tuhan, dalam berbagai penderitaan yang kami alami. Biarlah Tuhan Engkau suarakan kemuliaan-Mu bagi orang-orang yang dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam kegelisahan saat ini, sehingga Tuhan mereka mengerti rencana Tuhan dan memahami rancangan Tuhan yang sedang Tuhan tetapkan, yang sedang Tuhan bangun bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah indah, rencana Tuhan adalah baik bagi setiap kami. Berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini Tuhan, kami berdoa buat Kenny Sinaga, buat Amang Sidabuke yang Tuhan izinkan bersama Inang Borusilalahi dalam keadaan sakit. Nyonya Sitompul Borusi Pahutar, Nyonya Sibanung Kalit Borusi Naga, Tuhan, Oppu Aurelius, Nyonya Siregar Boru Manulang. Tuhan berkati setiap tubuh mereka, sehingga kemuliaan-Mu terpancar bagi mereka, yang menyembuhkan, memulihkan, karena Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa kesembuhan dan kesembuhan bagi mereka. Biarlah Tuhan mereka di dalam iman, pengharapan, senantiasa berdoa kepada Tuhan, memohon kepadamu di dalam kerendahan hati. Berkati proses pemulihan dan pengobatan juga buat hamba-Mu Bapak Pendeta Turu Sirait yang menjalani operasi mata pada hari Selasa yang lalu. Kau berkati operasi itu Tuhan, sehingga dalam kepulihan dan kesembuhan memberitakan firman Tuhan, membacakan firman-Mu, dan mengkhotbahkan suara Tuhan di dalam persekutuan umat yang percaya kepadamu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran, panjang umur bagi mereka, ulang tahun pernikahan, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Berdoa bagi Handika Saputra Huta Barat dan Monica Boris Regar yang akan menikah. Tuhan, Kau ikatkan kasih dan eratkan kasih di antara mereka. Kau beri kesehatan dan kebaikan
untuk menerima pemberkatan pernikahan di Indrapura Resort Solagracia. Kami juga berdoa Tuhan bagi perpuluhan NN, keluarga Sidabalok, Boru Simatupang, dan para NN. Biarlah Engkau berkati setiap mereka Tuhan. Kau berkati Punguan Tabunan Pangaraji, Punguan Raja Sitorus Cimahi, Situa WK Purba Borusiahan. Dalam persembahan mereka turut di pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah, bertambah-tambah sukacita bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi proses pemilihan umum yang akan dilangsungkan bangsa dan negara kami pada hari Rabu 14 Februari 2024 yang akan datang. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah pesta demokrasi yang akan kami laksanakan di hari Rabu yang akan datang. Biarlah setiap kami turut berperan serta aktif dalam proses pemilu tersebut, sehingga Tuhan pemilu itu boleh berjalan dengan baik, lancar, dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dalam peran serta aktifnya untuk menopang Tuhan dan memilih menetapkan pemimpin kami yang akan datang. Dan bagi siapapun yang akan memenangkan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif tingkat DPR RI dan DPRD di daerah masing-masing, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap mereka, sehingga di dalam kontestasi itu negara kami tetap baik adanya, lancar, aman, damai, dan sentosa. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa mengikatkan negara kami di dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Meskipun kami berbeda-beda secara suku, agama, ras, etnis, dan budaya, tapi kami diikat oleh rasa persatuan saling mengasihi dan mencintai negara kami, sehingga bangsa kami akan semakin maju dan bersaing dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kami berdoa bagi para pejabat negara kami, para pemangku kuasa untuk melaksanakan proses pemilihan itu. Biarlah Engkau beri kekuatan bagi setiap mereka, supaya di dalam kearifan dan kebijaksanaan mereka melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga terlaksana proses pemilihan umum yang jujur, adil, dan rahasia, yang mengayomi seluruh bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia dalam proses pemilihan nanti. Tuhan, kami percaya bahwa dalam pesta demokrasi itu akan menjadi sukacita bagi bangsa kami untuk menetapkan langkah kami ke depan bersama-sama di dalam satu hati dan satu kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami juga bagi keluarga Opu Grace, Nyonya Sihombing Borutobing, dan para pinoparnya yang telah meninggal dunia, yang Tuhan panggil dan dalam duka cita. Biarlah roh penghibur yang dari Tuhan yang menghiburkan setiap peparan Opu Grace, sehingga di dalam duka cita mereka Tuhan, mereka senantiasa berharap kepada Tuhan. Apapun rencana yang akan mereka lakukan untuk proses partuaun Opung Grace Boru, biarlah Tuhan yang memberi kebaikan, kesehatan, dan kelancaran bagi setiap ulaun yang akan mereka lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan.
besertamu. Hati yang terang dan damai selalu dalam dirimu. Imanmu tetap berseri agar semakin teguh. Dengan Yesus kau lakukan semua rencanamu. Yakin Yesus akan memberikan hidup baru bagimu. Tinggalkanlah kegelapan, masuklah dalam terang. Pelitamu kau nyalakan di dunia yang gelap. Mohon pengampunan dosa pada Kristus Tuhanku. Nanti engkau akan menerima kehidupan yang baru. Kita sambung ayat 2, kita berdiri. Hilangkanlah keraguan, bulatkanlah hatimu. Jauh darimu kegelapan, disinari Tuhanmu. Bukalah pintu hatimu, terima Yesus Tuhanmu. Serahkanlah seluruh hidupmu, kasih-Nya besertamu. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita salut nak.